izin kita yang tentang lahan yang sudah ada. Kepada beliau kami silakan. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak PLT Bupati Muna, yang saya hormati Pak Asisten, yang saya hormati teman-teman Kepala OPD, yang saya hormati Pak Laksana Tugas Kepala Bapeda yang hari ini sebagai tuan rumah dalam kegiatan ini, serta seluruh peserta rapat musyawarah yang saya banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah, akhirnya kita bisa bertemu di Desa Muasi, ya, yang kalau Pak PLT katakan bahwa pada saat kampanye di sini tadi, nanti sekarang baru beliau kita bersama-sama. Saya kira ini juga merupakan rahmat buat kita semua, khusus untuk Desa Muasi, karena dari sekian 124 desa itu tidak gampang untuk menunjuk desa menjadi tuan rumah. Kemudian kami lanjut, waktu hari Senin kami Pak Kepala BPMD, kemudian Pak Pelaksana Tugas Kepala Bapeda mengikuti rapat di kantor gubernur bersama Kepala Dinas Sumber Daya Mineral, ya, Provinsi Sulawesi Tenggara, kemudian dari program ACES, ya, akses terkait dengan program kegiatan LTS di Desa Wangkelabu. Ada pada saya? Pada Desa Wangkelabu. Kemudian pendamping desanya ada ya? Pertama Bumdes, ya. Jadi kemarin Pak Kepala Dinas juga sempat mempertanyakan dari pihak akses terkait dengan kegiatan itu. Kegiatannya kan sudah 100% itu. Bisa nanti tanggal 4 pihak akses mau ke Desa Wangkelabu yang belum mengecek, dan yang Pak Kadis pertanyakan itu adalah kesiapan Bumdes, ya, karena kita tahu bukan berarti kita menafikan Bumdes dalam mengelola, tapi kalau bisa, ya, kita wanti-wanti memang pengelola, ya, atau operator daripada Bumdes itu kalau bisa yang tinggal di Desa Wangkelabu, karena situ ada tanggung jawab, ya. Jangan sampai gagal kegiatan itu, ya, itu kan tidak akan berpikir mereka bakal lagi untuk datang di Kabupaten Muna. Itu yang perlu kita wanti-wanti, bahwa kegiatan ini program nanti pihak program akan menyerahkan ke desa, dan desa nanti akan menyerahkan ke Bumdes. Itu sudah punya mekanisme. Jadi mudah-mudahan saja ini dengan adanya PLTS ini akan memicu itu usaha-usaha lain, terutama UMKM, dan itu bisa menjadi bukan saya di Desa Wangkelabu, tapi secara kecamatan atau secara keseluruhan. Itu harapan-harapan kita semua. Itu terkait PLTS. Kemudian izin penurunan status, sebenarnya itu kalau memang aturannya kan seperti itu. Kalau kita misalnya ada program kita yang melewati hutan lindung, itu harusnya kita izin ke kan tergantung luas. Kalau misalnya luasnya itu hanya di bawah sekian, itu bisa kita izin ke hutanan kabupaten, tapi 5 hektar ke atas itu harus izin ke provinsi. Itu mekanisme seperti itu memang. Jadi kalau memang mereka juga istilahnya keberatan, ya, karena memang aturan seperti itu. Jadi rambu-rambu seperti itu yang harus kita lakukan. Nanti kerjasama saja dengan pihak pemerintahan bersama Dinas PU, ya, PUPR, karena terkait dengan tanah itu koordinasinya ke pemerintahan dan dari sektornya di Dinas PUPR dan Tata Ruang. Itu mungkin, ya. Jadi baik itu kegiatan desa, kegiatan kabupaten, apalagi kegiatan nasional, mekanisme seperti itu harus kita izin terkait dengan penggunaan hutan lindung.
Saya kira demikian penjelasan kami. Satu ya, khususnya ini sebelumnya, terutama di sini semua kan pejabat ini. Nanti juga sebentar Pak Wali Bupati akan menambahkan bahwa ini biasanya dalam momen-momen seperti ini teman-teman pejabat itu serba ada keraguan, ada ketakutan, khususnya kepala puskesmas, kepala sekolah. Kalau kepala desa kan mereka itu siapa yang mau bisa dengan mereka, itu lebih sedikit mereka. Tetapi yang namanya pejabat lurah, camat, kepala sekolah, kemudian kapus, itu selalu ada isu mutasi itu sudah kayak sudah tidak bisa tidur lah macam-macam. Jadi nanti sebentar Pak Pelatih akan sampaikan bahwa melalui kesempatan ini tidak usah ragu, ya, tidak usah berpikir macam-macam. Kalau ada yang datang oknum yang mengiming-iming, menjanjikan supaya jabatannya bertahan, dapat promesi yang lain, itu jangan didengarkan lagi. Apalagi dengan mengeluarkan uang. Kami, ya apalagi saya kan selaku ketua Baperjakat, tidak pernah ya menyuruh ya atau meminta sesuatu kepada pejabat untuk menduduki jabatan. Tidak pernah itu. Jadi tolong bekerja saja dengan tenang, jangan suka buat kegaduhan. Nah, itu juga jadi penilaian itu. Apalagi antara sama pejabat di unit kerjanya sudah tidak akur. Apalagi dia humbu-humbu dia punya pimpinan lah misalnya, karena ingin mendapatkan jabatan itu. Tidak usah kita berpikir di situ, karena pimpinan itu pasti sudah menilai siapa yang bisa duduk di suatu jabatan ini dan siapa yang tidak bisa duduk di situ. Jadi marilah kita bersama-sama ini, marilah kita kolaborasi, bagaimana memperlakukan bawahan, bagaimana kita berlaku sama teman, apalagi kita menghargai pimpinan. Itu yang utama itu. Kalau itu kita tanamkan dalam kehidupan kita, insya Allah kita dimanapun kita bertugas, dimanapun ya, baik itu di kabupaten kita mau sukses. Saya kira demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pencerahan tadi, Pak. Selanjutnya saya buka